rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Allah. Saya pertama-tama mohon maaf karena terlambat. Jadi lama sekali saya tidak ada sini. Tahu salah masuk begini. Tapi alhamdulillah takdir Allah masih mempertemukan kita di majelis ini, dan tujuan kita adalah thalabul ilmi untuk memperluas informasi dan wawasan tentang kesiapan kita untuk memperbaiki diri dan menyempurnakan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya ingin membagi informasi tentang salah satu nasihatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini di masyarakat kita sangat terkenal. Bahkan tidak jarang sebuah majelis ketika memulai kegiatannya sering tawasul atau mengucapkan, membacakan Al-Fatihah kepada beliau. Ya, karena memang dikenal beliau salah satu sultanul auliya, pimpinan para wali. Sayangnya kita sering mengenal Syekh Abdul Qadir ini hanya dengan cara ritual membaca manaqibnya. Manaqib itu maknanya biografi, sejarah tentang kelahiran Syekh Abdul Qadir sampai perjuangan mulai kecil dan akhirnya menjadi waliullah. Tapi jarang orang memperhatikan kenapa Syekh Abdul Qadir itu bisa menjadi hebat dan diakui oleh banyak ulama sebagai wali yang sangat dicintai Allah. Jadi kita kebanyakan ya baca manaqib, cerita tentang Syekh Abdul Qadir, terutama berkaitan dengan aroma-aromanya, keistimewaan yang dimiliki beliau banyak diceritakan. Tapi jarang kita mengetahui kenapa sih Syekh Abdul Qadir itu kok menjadi orang hebat. Nah, maka dalam kesempatan ini saya ingin mengambil salah satu nasihat beliau sederhana. Jadi satu ketika dalam sebuah majelis para murid dan santrinya, beliau berpesan begini: al-i'tirad 'ala Allah azza wa jalla, sikap memberikan protes, tidak terima terhadap Allah, tidak berjuang akar ketika terjadi sesuatu terhadap dirinya, itu maknanya adalah maulul iman, di mana
maupun tauhidnya mati, maupun tawakkul ikhlas, tawakal dan keikhlasannya juga dianggap sirna. Jadi artinya menjadi manusia hidup itu rata-rata sering protes, walaupun tidak terang-terang, tidak terima, jengkel, bahkan kadang-kadang menyalahkan Allah ketika terjadi sesuatu yang dianggap tidak cocok dengan dirinya. Jadi kalau ada orang menghadapi takdir apapun, apakah itu takdir menyenangkan atau menyusahkan, hidup itu selalu bergantung pada ketentuan Allah. Siapa saja, bukan kita, manusia termasuk alam semesta, para malaikat, jin, masyarakat, apa saja binatang, tumbuh-tumbuhan, itu selalu berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Dan jika ada ketentuan Allah terhadap diri kita, misalnya kita dikasih alhamdulillah kerja lancar, istri lancar, tapi sifat manusia itu selalu merasa tidak puas. Sudah dikasih istri lancar juga masih ada perasaan yang terima. Komentar ini itu dikasih kenikmatan, dikasih rumah sudah bagus, mulai kontrolnya tanggapi, ya pengennya sinkronis. Aku pengen ngomong gak iso. Nanti dikasih sakit tambah protes lagi. Artinya kalau saya khawatir manusia itu cenderung atau punya potensi untuk selalu tidak terima terhadap ketentuan Allah. Di dalam Al-Quran kata kulikul insan halu'a, manusia itu diciptakan Allah mempunyai sifat halu. Halu sekarang ada istilah halu. Manusia itu punya sifat halu. Tidak masalah musyawarah jajuan. Kalau dia ditimpa kesulitan berpulang terus sampai terus, faedah masalah itu manual. Kalau dikasih kenikmatan, pedih. Jadi itu jawabannya tadi. Jadi siapapun kita, karakter dasar itu mesti ada. Kalau mendapat hal-hal yang tidak menyenangkan, Rasulullah sampai ulama. Tapi nanti kalau sudah dikasih kenikmatan, minum, tapi tidak mau bertanya. Saya berkata bilang, barang siapa yang selalu protes, tidak terima. Jadi al-iktirad ala-Allah yang azza wa jalla indah nuzulil agar mauluddin, itu menandakan bahwa agamanya itu tidak hidup. Dan itu mengenai kita semua. Ngaku beragama dengan baik, sholat alhamdulillah rutin, ngaji aktif, tapi kadang-kadang yang namanya protes hati itu runtuh. Jadi ini
Artinya orang yang beriman itu layak itu. Dia sering tidak tahu, tidak menyadari 5. Kenapa? Bagaimana layak itu? Kita sebagai orang beriman, kata saya berbagai, dia sering tidak tahu kenapa sih waktu ini, waktu itu hidup ini kadang-kadang kita tidak bisa menentukan arah yang sebenarnya. Kalau soal ikhtiar, kita bisa lakukan apa saja, tapi menentukan hasil tidak menjadi otoritas kita. Itu menjadi ketentuan. Kadang orang yang beriman juga bingung. Walaupun mukmin layak itu lima terkait lain. Tetapi balik nafsu, orang yang punya hati iman selalu menyadari bahwa nafsu ibadah yang namanya nafsu itu punya karakter selalu mengganggu dan protes. Baiklah sudah, jadi nafsu kita ini dikasih Allah. Manusia itu ada akal, ada nafsu, dan ini dua-duanya harus bersinergi. Orang hidup tidak bisa hanya mengandalkan akal tanpa ada nafsu. Walaupun kadang-kadang kita punya pemahaman konotasinya nafsu itu negatif. Dalam kajian-kajian tasawuf itu nafsu itu dibagi tingkat-tingkat. Dan nafsu itu maknanya adalah at-taqatul basyariyah yasduru minhal amal wa syahwat. Ada istilah hawa, ada istilah nafsu. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kita sering memadukan hawa, nafsu dan nafsu. Nafsu itu adalah kekuatan potensi yang membuat manusia itu punya harapan, punya keinginan, punya kesenangan. Maka nafsu itu kata saya berbagai labud dalam julidah perlu ditundukkan. Lihatlah syarran fauqa syarrin. Karena nafsu itu cenderung melakukan segala macam keburukan, tapi wajib julidah ilman. Jika ditekan, ditahan, dilatih, dia akan menjadi tenang dan tidak bergejolak. Di nafsu itu tidak boleh dibunuh. Orang yang punya nafsu itu lebih baik tidak hidup. Karena kami sudah tidak ada nafsunya, hidup juga berguna. Tidak punya keinginan, tidak punya harapan, tidak punya semangat. Termasuk orang yang sudah sakit parah itu butuh nafsu. Kita sering ada orang sakit terendam darah, sudah dibawakan macam-macam, gak ada yang dimakan. Keluarganya sudah memberikan menu segala macam, ditanya pengen ngomong, nanti bilang ngomong ini, setelah disampaikan gak dimakan. Dan ditanya kenapa, jawab nafsu. Jadi nafsu itu penting untuk menggugah selera supaya kita ini punya semangat. Maka orang sakit ada mau makan karena tidak ada nafsu makan harus dimakan supaya bisa sembuh. Dan nafsu itu penting untuk membangkitkan semangat dan positif. Kemudian Allah kasih akal untuk
supaya menjadi nafsu yang mutmainah, maka perlu dilatih, dibiasakan. Bahkan kata Syekh Abu Sir atau Al-Busiri, Al-Busiri itu yang arah qasidah Burda. Di qasidah Burda itu yang biasa kita hafal, Maulana sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Di antara syair-syair itu ada kalimat atim lukan lukan timni min musad ala ukir roto ibadim tapin bujam matimi. Kata Syekh Busiri, wa nafsu itu kartili, seperti anak kecil, seperti bayi. Intul ilmu. Kalau kamu tumbil mu'ala ubirullah, kamu biarkan anak kecil suka menyusu nenek kepada ibunya, kubiarkan. Jadi dia akan selalu senang untuk menyusu. Syabda ubirullah, dia akan terus nenek kepada ibunya sampai nanti dewasa. Dan anak kecil yang diajak musuh itu kalau tidak dilatih, diusahakan pelan-pelan disamping, itu sampai besar nanti ya pulang sekolah mencari ibunya, karena tidak diusahakan bisa. Baik takdir boyong batin, tapi kalau kamu aja pelan-pelan untuk disamping, maka nanti dia akan terpisah dengan ibunya. Nah, nafsu kita itu kalau diukur itu dia akan diakini kesenangan, gampang. Oleh karena itu kata Syekh Abdul, beliau mengatakan nafsu itu perlu ada pemahaman. Kita harus pahami bahwa nafsu itu dasar aslinya memang cenderung untuk tidak melakukan kebaikan. Maka di surat Yusuf itu ketika Allah menceritakan Nabi Yusuf dirayu oleh seorang perempuan yang bernama Zaliqah. Kita biasanya mengenal Zulaikha atau orang Jawa bilang Zulaikha. Zulaikha itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Mesir. Kalau baca bukan Zulaikha tapi Zaliqha. Zaliqha itu maknanya mar'atun dari Zulaikha. Mar'atun seorang wanita dari Zulaikha yang banyak tingkah. Secara contoh Zaliqah atau kita bilang Zulaikha itu maknanya moga itu sing endek. Karena beliau menjelenti Zulaikha terus endek dan Arab maklum. Itu Zaliqah. Ketika Nabi Yusuf dirayu oleh wanita yang bernama Yesus kaumnya dan Zulaikha. Itu namanya pemuda masih punya semangat tinggi, nafsunya masih stabil. Ya, Nabi Yusuf ini terpengaruh
yang sudah sekian lama tidak ketemu karena sejak kecil seperti di luar, sehingga tidak ketemu ayahnya cukup lama dan selalu rindu untuk ketemu ayahnya karena dia menganggap ayahnya adalah seorang figur dan panutan yang selalu berikan bimbingan yang baik. Maka Nabi Yusuf tahu-tahu merasa seakan-akan melihat ayahnya, dan itu kemudian menyadarkan dia untuk tidak melakukan hal yang tidak semestinya. Itu namanya pilihan. Kita juga sering begitu. Kadang kita yang ingin melakukan kesalahan, tahu-tahu terus orang tua yang tidak ada. Mereka pikir sama bapakku, tak tahu aku. Kadang-kadang santri-santri yang biasa istiqomah ibadah, misalnya biasa aktif sama, tahu-tahu terus karena sesuatu beberapa hari terus sama. Kadang-kadang dikasih teguran oleh Allah, gak tahu, gak ada apa-apa, kemudian mimpi ketemu gurunya, ketemu kiainya. Itu isyarat bahwa seseorang yang dikehendaki Allah baik itu terkadang Allah mengarahkan supaya menyadari apa yang dia lakukan. Nah, ini berkaitan dengan nafsu. Kata Syekh Abdul Qadir pertama, nafsu itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yusuf, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratu bisu. Ketika merasa tergoda belaga itu, kemudian dia bilang, wa ma ubari'u nafsi, saya tidak akan memberikan kebebasan nafsu saya, inna nafsa la'ammaratu bisu, karena nafsu itu cenderung ngajak untuk tidak baik. Bahkan istilah Syekh Abdul Sabrun ala Syekh, nafsu itu potensinya selalu ngajak tidak baik. Tetapi kalau dikendalikan, dia nanti akan perlahan-lahan menjadi nafsu yang baik. Nah, yang dilalui nafsu untuk mencapai nafsu wanita itu di Al-Quran dibagi menjadi beberapa istilah. Ada nafsu amarah, seperti tadi inna nafsa amarah itu musuh. Kita orang Jawa atau orang Indonesia terjemah nafsu amarah. Amarah itu suka ngamuk-ngamuk, pokoknya nggak baik. Tapi nafsu itu ada yang di Al-Quran itu disebut ya nafsu lawamah. Di surat Al-Qiyamah, lalu kesimu biyaumil qiyamah para kesimu di nafsu lawamah. Ada nafsu namanya nafsu lawamah. Lawamah itu dari kata lakimun, nafsu yang suka memprotes, bahasa Jawanya itu terhadap dirinya sendiri ketika ada keinginan untuk melakukan yang tidak baik, disebut nafsu lawamah. Jadi terkadang kita punya keinginan yang tidak baik, tahu-tahu ada pikiran kok gak enak ya? Itu namanya nafsu lawamah. Nafsu yang main dulu kita, mengingatkan kita ketika kita punya keinginan hal-hal yang tidak baik. Nah, saya mau coba main dulu dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang tukang main dulu itu juga penting.
nafsu lama. Gak mau apa-apa, tapi sekarang itu. Jadi orang coba tukang bantu. Tapi kalau tidak ada yang bantu, kita kadang-kadang kebablasan. Nah, nafsu itu juga ada nafsu disebut nafsu lama yang meningkatkan kita, sehingga ketika kita ditegur oleh nafsu kita yang namanya nafsu lama, itu kemudian mikir ini terus apa enggak? Kan kadang kita sering punya pengalaman gitu. Mau melakukan yang tidak baik, yang baik, itu ada peringatan dari sensor yang namanya nafsu lama. Nanti kalau itu dipikir api ngomong dan jalan apa tidak, itu nanti kalau Allah berikan nafsu yang disebut nafsu yang ketiga, nafsu mulham. Mulham dari kata ilham. Di surat Asy-Syams itu pada nafsin wa sabaha alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah menceritakan nafsu setelah diberikan sempurna, kemudian Allah bilang alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nanti nafsu itu adalah dikasih ilham yang bisa membedakan mana yang tidak baik, mana yang baik. Kemudian dia akan mengikuti yang baik. Namanya nafsu mulham. Dan semua itu ada dalam diri kita. Maka orang yang beriman harus sadar bahwa di dalam diri kita ini ada tingkatan nafsu-nafsu yang itu selalu berada di dalam diri kita. Dan itu merupakan tahapan bagian dari proses kehidupan kita yang pada akhirnya nanti harapan kita adalah nafsu mutmainnah. Kalau sudah dikasih ilham, akhirnya sudah cenderung melakukan hal-hal yang baik, nanti baru ada nafsu namanya nafsu di surat Al-Fajr. Al-Fajr itu kan Allah bilang ya Tuhan nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah itu tingkat yang ketujuh. Yang pertama tadi amal, yang kedua lama, yang ketiga ulama, kemudian yang keempat itu ada nafsu namanya nafsu radiyah. Nafsu radiyah itu selalu menerima apa adanya. Ada banyak alhamdulillah disyukuri, ada sedikit disyukuri, ada kenikmatan disyukuri, ada kesedihan ya sabar. Itu namanya nafsu radiyah. Jadi sebelum nafsu itu menjadi nafsu mutmainnah, itu ada tingkat nafsu namanya radiyah. Selalu ridho terhadap apa saja. Dan itu perlu berlatih, perlu belajar menghadapi kehidupan itu. Kita renungkan tahapan-tahapan nafsu itu. Kalau sudah radiyah, sudah gampang proses, maka kemudian nanti menjadi nafsu mardiyah. Dia sendiri merasa tenang, tidak suka proses. Allah sudah akan menyukai seorang yang punya nafsu seperti itu. Dan baru kalau sudah tahapan radiyah dan mardiyah itu, nanti kemudian punya hak untuk disambut Allah. Pada saat kembali itu manggilnya ya hanya oleh nafsu mutmainnah. Wahai nafsu, ada yang mengatakan jiwa, ada yang mengatakan hati, ada yang mengatakan
dan silakan kamu masuk surga. Ini persoalan hati, persoalan nafsu yang kita harus paham. Karena saya berpikir orang yang beriman itu mesti selalu menyadari bahwa dalam hati dirinya itu ada 7 tingkatan nafsu, dan yang tertinggi setelah masuk surga itu disebut nafsu al-kamilah yang sudah sempurna. Sudah tidak ada keinginan apa-apa, maka nafsu sudah sempurna itu sudah ada keinginan apa-apa, yang penting merasa dekat dengan Allah. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, untuk memahami dan melatih diri supaya kita menjadi orang yang pada akhirnya mendapatkan nafsu yang mutmainnah, itu bagian dari nafsu. Itu namanya perjalanan menuju Allah. Kita hidup ini seperti jalan untuk ketemu Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 223, Allah bilang Allah wa'alamu annakum mulaku wa basyiril mu'minin. Kitabullah, bertakwalah kalian kepada Allah tanpa itu berusaha mengendalikan nafsu supaya tidak melakukan pelanggaran dan kemudian melakukan hal-hal yang diminta oleh Allah. Terus Allah bilang, wa'lam, ketahuilah annakum mulaku, bahwa kalian semua nanti akan ketemu Allah. Wa basyiril mu'minin, berikan gembira kepada orang-orang yang percaya. Kalau ada orang percaya bahwa hidup ini perjalanan menuju Allah dan nanti akan ketemu Allah, maka patut mendapatkan apresiasi, perlu disemangati, perlu terus didorong supaya tetap menjadi orang yang baik. Dan caranya gimana? Supaya kita berjalan menuju Allah itu sesuai dengan jalan yang disebut Siratal Mustaqim. Kata Syekh Nuruddin Ali Jumu'ah, Syekh Nuruddin Ali Jumu'ah itu masih hidup ketika beliau menjadi ketua fatwa di Mesir. Jadi majelis fatwa Mesir itu roisnya adalah Imam Syekh Nuruddin Ali Jumu'ah. Beliau katakan, at-thariqu ilallah la budda fihi minasyaikh. Jalan menuju Allah itu harus ada gurunya. Jadi kita ini kalau pengen berjalan lurus sesuai dengan yang sebenarnya, harus cari guru. Dan guru itu ada 2 macam. Ada guru yang sifatnya itu kita para ulama ilmu tabarrukan, mencari ilmu tujuannya untuk tabarruk. Tabarruk itu bahasa Jawanya ngalap berkah. Kalau tujuannya ngalap berkah, berkah itu maknanya ingin mendapatkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya, maka carilah guru sebanyak-banyaknya. Jadi untuk memperkuat pemahaman dan wawasan, kata Syekh Nuruddin, cari guru sebanyak-banyaknya supaya kita tahu hakikat dan tujuan ibadah kita. Semakin banyak guru semakin baik. Tapi ada resiko. Orang punya guru banyak itu terkadang kemudian nanti banding-bandingkan. Dan kalau ada misalnya kita mendengarkan ustaz, penceramah, guru, satu saat mendengarkan betul-betul, akhirnya terus mengikuti. Ketika ngaji tabarukan kemudian mendapatkan kecocokan, ilmunya bisa kita terapkan, itu kata Syekh Nuruddin, itu berarti kamu
ilmu, mendapat hidayah atau mendapat guru yang cocok, itu bukan karena hebatnya seorang guru, bukan hebatnya seorang kiai, dan juga bukan karena kecerdasannya seorang murid. Maka kalau ada orang ngaji, misalnya saya lebih sampaikan kenyataan, nanti selesai ngaji, bapak-bapak ibu bukan ngaji model. Terus saya dengar, itu kata saya seperti kamu jangan kemudian menyesal tanpa memanggil. Tapi sadari bahwa ilmu itu belum disampaikan Allah kepada jamaah. Dan seorang kiai misalnya nggak diterima itu memang Allah belum menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Nanti kemudian ada yang turun misalnya taklim juga jangan merasa hebat, karena yang hebat bukan kamu, bukan muridmu, bukan karena murid cerdas kemudian pintar menerima ilmu atau gurunya pintar menerangkan, bukan begitu. Itu semua karena hidayah Allah. Termasuk kalau yang ada jadi guru, apa guru beda, apa guru sekolah. Kalau ada murid nggak begitu, jangan takut. Makanya dalam Islam itu, kalau ada murid pintar, jangan merasa sopo sekolah, mengaku. Kakak ibunya dulu kok guru itu memang anak cerdas. Bukan itu sebenarnya. Ilmu itu adalah ilmu Allah. Ketika Allah mau menurunkan kepada hambanya, dibikin sana ada guru ada. Itu maka kita alhamdulillah begini namanya ngaji tabarukan. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, seperti orang ngaji anak-anak di pondok kalau Ramadan. Itu ada ngaji namanya tabarukan. Dia itu baca kitab tidak usah diterangkan, pokoknya dimahami sampai kata yang penting kata. Kadang-kadang kita tidak tahu, tapi karena dapat berkahnya dia pada saat pondok kakak, tahu-tahu nanti pulang ternyata semuanya itu mengalirnya. Itu tabarukan. Ada cari ilmu itu atau Allah itu caranya sulukan, mencari jalan tapi dengan cara suluk. Suluk itu model orang toriko, baca lirik, baca zikir sekian kali supaya nanti merasa dekat dengan Allah. Kalau modelnya seperti itu, kata Syekh Nurdin, tidak boleh mencari guru yang terlalu banyak. Maka orang toriko itu tidak boleh asing selama. Kalau sudah toriko ngambil suluk perjalanan gerakan, ya sudah satu guru supaya fokus. Kalau banyak guru nanti bingung, kata si A begini, kata si B begini, akhirnya stres. Nah itu cara orang mencari ilmu. Nah, saya kira kita ini ya alhamdulillah tabarukan mencari sebanyak-banyaknya. Sehingga mungkin setiap minggu subuh didatangkan ustaz yang macam-macam, tujuannya untuk memperbanyak informasi. Nanti kalau pengen khusus kirim karikon cari guru yang spesialis. Semua itu kalau dilihat dengan baik, insya Allah ya Allah akan memberikan jalan kepada kita. Bukan karena ustaznya, bukan karena kitanya, tetapi Allah bilang wa'yadina jahadu fina lalahiyana subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi Allah bilang wa'yadina jahadu fina, siapa yang serius memang betul-betul pengen mencari jalan ketemu aku, lalahiyana subulana, nanti aku sendiri yang akan berbuka. Bukan guru, bukan kiai, bukan kecerdasan, tapi kalau Allah memberikan hati kita
dalam meditasi yang Tauhid. Di dalam Tauhid itu kita diajari bahwa dalam kehidupan itu ada takdir. Takdir itu adalah ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang kalau bahasa anak sekarang itu programnya sudah dimatok, dimasukkan ke program namanya Allah bahwa si A ini nanti akan lahir hari ini tanggal sekian, diberi nama ABCD, lahir dari orang tua namanya siapa. Itu rancangan Allah. Jadi takdir itu rancangan Allah. Nah, karena itu rancangan Allah kita tidak bisa milih. Misalnya kita punya bapak, kebetulan punya nama Pak Karmen. Ini sebutan istilah pinjam nama. Kalau ada yang namanya Karmen, foto yang pertama itu tidak bisa milih, tidak bisa terpilih. Mau dia kata jangan Pak Prabowo. Mau merancang rancangan. Kemudian di dalam rancangan yang sudah diatur Allah itu, Allah memerintahkan kita untuk ikhtiar. Disuruh sayangnya kita tidak tahu rincian dari rancangan Allah itu. Tapi Allah perintahkan, yang penting kamu usaha baik. Husnul dzan saja kepada Allah bahwa rancangan saya itu saya menjadi orang baik, rezeki saya banyak, nasib saya baik, istri saya cantik, mertua saya kaya, pokoknya itu husnul dzan saja. Dan itu harus diusahakan, diikhtiari. Karena keyakinan masih muda belum punya istri, pokoknya itu ya. Akhirnya ikhtiar. Dari 3 kali satu persatu, agar orang lagi ikhtiar. Itu namanya ikhtiar. Jadi kalau perintahkan, ketika ikhtiar kamu jangan pernah bersedih, jangan suzon kepada Allah, tapi yakini bahwa takdir itu adalah takdir terbaik. Makanya harus semangat hidup itu, cari yang terbaik, jangan cari yang terbaik. Nah pada saat kita ikhtiar, nanti Allah yang memutuskan. Keputusan Allah itu namanya qadha. Ada qadha, ada takdir itu rancangan besar Allah. Ketika sudah ikhtiar, kita kemudian Allah memutuskan, ya sudah ini banyak. Itu namanya qadha. Maka hidup itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dua hal ini akan dipadukan. Ada ikhtiar, ada nanti ketentuan Allah. Jadi qadha itu maka kemudian ada yang bilang ada takdir itu disebut takdir mu'allaq. Takdir tapi masih bisa diusahakan. Ada takdir namanya bobrok, sudah masuk bakrok, tidak bisa karena Allah sudah memutuskan itu. Dalam banyak hal, termasuk kita mati kapan itu juga bisa diikhtiar. Ya, usaha makan yang baik, asupannya baik, dari yang halal kita, doa halal tapi juga nikmat, kesehatan dijaga, ikhtiar. Tidak boleh kemudian baru sakit sedikit terus bilang, wis apa jadi siapa, kayak mati, tapi nggak tahu dia.
Kulkan saya ingin kaya yang saat ini ada sama kebanyakan. Jadi saya kepengen ini sekaligus saya pulangkan dari guru saya karena alhamdulillah sekarang ya walaupun ada penyakit karena dokter, tapi dalam usia 72 tahun sekarang ini saya baik-baik saja. Ya semoga bismillahirrahmanirrahim bacaan nama ibu saya ini sampai sore ini sekaligus istilah yang mengesankan ijazah dan kemudian Pak takdir itu memang proses harus istiadat nanti yang memastikan untuk itu anak-anak dengan keputusan Allah ketika kita sudah memilih. Ada yang lain? Ibu-ibu, kami sudah cukup kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka wa bika as'aluka wa bika ya rabbana wa ilaika nusyur ya qayyum bi rahmatika nastaghfir. Allahumma inna nas'aluka khairal ma fi hadzal yawmi wa khairal ma ba'da wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'da. Allahumma aslih lana shururana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga